Putusan memutuskan. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro dalam sidang yang digelar Selasa kemarin. Majelis menyatakan informasi salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka dan KPU sebagai termohon diminta untuk memberikan informasi tersebut kepada Bonatua sebagai pemohon. Setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Terus terang kita bahagia, perjuangan kita ini sebenarnya saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Atau kok beda, kok dekannya ini tandangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia pingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih seperti yang kita alami ini perjuangan panjang ya. Mantan Wakapolri Ogro-Seno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dari kesaksiannya, Ogro-Seno yang mengaku pernah bertemu dengan Jokowi langsung mengatakan saat melihat ijazah Jokowi yang beredar memiliki foto yang tidak mirip dengan Jokowi. Ia juga mengaku tidak mengenal kedua penggugat perkara ini. Sebelum Ogro-Seno, sidang juga dihadiri Rujito, adik almarhum Bambang Rudiharto yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang satu angkatan dengan Jokowi. Ya, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Ya, nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Pemirsa, berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan itu dilakukan pada berkas milik tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Polda Metro Jaya menyerahkan berkas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan. Penyerahan itu terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil pemeriksaan kelengkapan berkas dari Kejaksaan sebelum menyerahkan para tersangka. Sementara itu 5 tersangka lain yaitu Eki Sujana Kurniatri Royani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis akan diperiksa pada pekan depan. 2 tersangka diantaranya Egi Sujana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan restoratif justice pada Polda Metro Jaya. Permohonan RJ-nya, dan kami akan fasilitasi sebagaimana kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP kita nanti sebagaimana pilihan RJ-nya dari para pihak tersebut. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap 2 terlapor yakni Egi Sujana dan Damai Hari Lubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egi dan Damai Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi
dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, 2 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis diketahui telah mengajukan permohonan restoratif justice kepada Polda Metro Jaya. Terkait hal ini pun, Polda Metro Jaya memberikan lampu hijau dan mempersilahkan kedua belah pihak, pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme restoratif justice. Restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak, itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan sehubungan dengan update Kalibata. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan 2 tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana Ibu Elida Neti berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Harilubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Memutuskan. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro dalam sidang yang digelar Selasa kemarin. Majelis menyatakan informasi salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka dan KPU sebagai termohon diminta untuk memberikan informasi tersebut kepada Bonatua sebagai pemohon. Kepada pemohon.
Setelah putusan Terus terang kita bahagia, perjuangan kita ini sebenarnya saya kan kembali saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, petugas BPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan jelang penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu materi dalam pelatihan yaitu baris berbaris guna membentuk disiplin petugas.